Oke guys, kali ini saya baru konten lagi karena kan sibuk di channel sebelah. Itu adalah konten ataupun channel YouTube kedua saya, jadi saya lagi sibuk di situ. Dan jika ada kesempatan, saya konten di sini lagi. Nah, di sini yang akan saya bahas mengenai versi horor ya, yaitu KKN Desa Penari. Namun saya tidak membahas mengenai desa penari tersebut, tapi ini berbalik lagi kepada pengalaman yang lain ya, pengalaman yang lain yang mirip-mirip seperti Desa Penari ataupun KKN. Yang garis bawahi dari film KKN adalah suara gamelan. Suara gamelan adalah alat musik tradisional. Kan di situ diceritakan bahwasannya ada suara alat musik gamelan tapi tidak ada orang yang memainkannya. Bahkan suara musik tersebut, alat musik itu juga nggak ada gitu, nggak ada di tempatnya. Nah, kok bisa seperti itu sih? Kok bisa ada alat musik tradisional yang sangkut pautnya dengan hal-hal yang dianggap mistis gitu ya, hal-hal yang dianggap misteri. Nah, ternyata hal ini pun suara-suara gamelan yang misterius seperti itu tuh bukan hanya di cerita KKN aja, ini juga pengalaman dari kakak saya yang saya ceritakan di sini. Mungkin nanti kita akan undang juga narasumbernya agar lebih jelas ya. Dan jika kalian suka konten-konten horor, tentunya saya juga mungkin nanti akan mengundang narasumbernya langsung biar lebih seru, bukan tentang Desa Penari tapi juga tentang pengalaman mereka mengenai kisah horornya yang pernah mereka alami gitu ya, siapapun itu. Nah, bicara mengenai alat musik tradisional gamelan, ini sering ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang misterius. Ini adalah pengalaman kakak saya. Ini adalah tepatnya di daerah Sukabumi. Waktu itu sekitar 2015 ke bawah ya, mungkin 2014 ataupun 2013 waktu itu, yang dimana memang tidak diceritakan ke YouTube karena memang YouTube itu sendiri belum seramai sekarang. Bahkan HP Android aja belum muncul kayaknya ya. Nah, waktu itu di daerah perkampungan di sana tuh ya, kan biasanya kalau anak-anak muda hiburan-hiburan itu mainnya ke daerah Pentas. Daerah Pentas itu adalah kampung sebelah. Namun ke kampung sebelah juga nggak deket, itu jauh banget, bahkan jalannya itu kayak masih kayak hutan gitu ya, jalan-jalannya jauh. Nah, dengan hiburan-hiburan seperti itu adalah hal yang bikin asik ya, kayak ada wayang golek, wayang kulit, itu bikin seneng gitu, ada hiburan di kampung sebelah kan begitu. Nah, suatu saat kakak saya beserta teman-temannya, waktu itu 4 orang jumlahnya, di situ di dalam perjalanan ketika menuju tempat untuk pertunjukan wayang golek yang dimana berada di kampung sebelah, tapi belum tentu daerahnya sebelah mana, tapi kan memang dikarenakan bersama-sama sama teman, akhirnya memberanikan diri untuk ayolah ikut aja ke sana untuk melihat pertunjukan wayang golek. Nah, di tengah-tengah perjalanan di situ ada sebuah pos ronda. Ada sebuah pos ronda, ada bapak-bapak 1 orang sedang membakar api unggun, lagi bakar-bakaran. Ya, kalau bahasa Indonesianya sih api unggun gitu. Nah, di situ kakak saya bersama teman-temannya bertanya kepada bapak tersebut, "Pak, di mana sih ada suara wayang golek ya? Ada suara gamelan. Saya mau nonton pertunjukan wayang golek." Karena memang dari tempat situ, dari pos ronda itu udah kedengeran ya suara-suara gamelan tersebut, kayak suara alat musik wayang golek yang mau dipertunjukkan gitu ya. Nah, kata bapak tersebut, "Susuri aja jalannya lurus ya, lurus aja," katanya gitu. Dan tanpa berpikir panjang tentunya mempercayai dong apa yang dikatakan bapak tersebut, karena mungkin bapak yang ada di pos ronda tersebut mengetahui rutenya. Akhirnya kakak saya bersama teman-temannya langsunglah menyusuri tempat tersebut yang dimana lurus-lurus tersebut, lurus-lurus terus ya. Nah, di suatu perjalanan merasa kelelahan karena suara gamelan alat musik tersebut itu terdengar tapi kok nggak nyampe-nyampe, perjalanan lama kok nggak nyampe-nyampe ya. Akhirnya teman-temannya dan kakak saya juga merasa kecapean dan memutuskan untuk balik lagi ya, balik lagi tentunya lewat ke tempat tadi. Nah, setelah memutuskan untuk kembali lagi di perjalanan, bertemu lagi di pos ronda tadi, intinya sih mau istirahat di pos ronda dulu. Namun di situ bapak-bapak yang ada di pos ronda tadi sudah tidak ada. Bahkan yang bikin kagetnya lagi, api unggun yang tadi bapak-bapak itu lagi bakar-bakaran itu udah nggak ada, nggak nyala, dan abunya juga nggak ada sama sekali. Nah, ini yang bikin heran ya.
udah ada pembakaran, masa sih dibersihin gitu sampai nggak ada abunya sama sekali? Ini kayak aneh banget gitu ya. Nah, abunya juga nggak kelihatan banget, kayak bersih gitu, nggak ada sama sekali bekas pembakaran. Nah, kemudian di situ sudah terasa bahwasanya ada yang janggal ya, ada yang janggal. Ternyata sepertinya bapak-bapak tadi sepertinya gitu bukanlah orang biasa gitu ya, entah siapa yang menyerupai seorang manusia gitu. Akhirnya kakak saya beserta teman-temannya terus melanjutkan pulang. Di tengah perjalanan lagi bertemu dengan apa namanya, kayak hantu yang kepalanya doang, kepala buntung, istilahnya seperti itu. Di situ dikejar sampai lari ya, sampai lari tunggang langgang. Namun pada waktu itu kakak saya memutuskan untuk berbelok ya, untuk berbelok ke perkebunan kayak semak-semak gitu. Dan teman kakak saya yang 3 orang itu terus lari, dan kepala itu terus mengejar teman-temannya, tidak mengejar kakak saya karena kakak saya belok. Kok bisa gitu ya, bisa nggak lihat gitu, apakah memang fokus ke yang lari aja? Nah, seperti itu ya. Jadi kepala tersebut terus mengejar teman-teman kakak saya, dan kakak saya memutuskan untuk ke semak-semak waktu itu, tapi tidak naik lagi ke jalan tuh, udah lewat ya. Dia memutuskan untuk lewat bawah, yaitu lewat kayak jalan, ada sungai kan di bawahnya, kayak jurang gitu, ada sungai. Nah, kalau kalian tahu di daerah Sukabumi itu sungai itu bagus ya, jernih banget kalau siang. Bahkan air minum pun produksi pabrik itu di sana. Bahkan kalau misalnya kalian minum itu airnya jernih banget dan kayak gak perlu dimasak lagi, pokoknya jernih banget dan kayak merek aqua gitu ya. Nah, setelah itu kakak saya melihat ada banyak orang di bawah ya, di apa namanya, jurang itu. Nah, di jurang itu kakak saya bertemu banyak orang menggunakan cetok. Cetok itu adalah tudung ya, tudung. Kalau misalnya kalian tidak tahu tudung cetok, itu adalah orang-orang yang suka di pesawahan ataupun bapak-bapak petani yang memakai topi yang berbahan dari bambu. Nah, itu yang disebut cetok ya. Nah, pada banyak tuh orang yang pakai gituan. Kakak saya bertanya, "Pak, ini lewat sini bisa nggak ya? Ada jalan yang lebih baik nggak?" gitu kan. Istilahnya waktu itu sih pakai bahasa Sunda ya. Nah, tapi orang-orang tersebut yang pakai cetok tersebut itu nggak ada yang ngejawab sama sekali. Pada diem aja kan, kayak aneh juga. Kakak saya juga sudah merasa aneh di situ. Akhirnya kakak saya memutuskan untuk lanjut ke bawah untuk melewati sungai tersebut. Setelah melewati sungai tersebut, kakak saya melihat lagi ke belakang kepada orang-orang yang memakai cetok tadi ya. Ternyata mereka ini pada bawa obor, terlihat dari kejauhan. Pada bawa obor. Obor itu adalah api ya, yang dibawa kayak tongkat gitu. Dan matanya itu pada bersinar berwarna merah. Semuanya wujudnya hitam karena jauh ya, nggak kelihatan wujudnya, yang pasti kelihatan matanya merah dan bawa obor, kayak mau ngejar gitu ya. Pada waktu itu kakak saya juga langsung memutuskan langsung pulang aja, lari melewati rute itu secepat mungkin, dan juga semoga mendapatkan tempat yang lebih aman lah dari itu ya. Meskipun mungkin di situ baru pertama kali lewat jalan situ, ya semoga aja bisa ada jalan untuk melewati pulang, karena memang kalau kakak saya ini sering main ke pegunungan juga di arah Sukabumi ya. Pasti kalian tahu gunungnya apa yang deket dari daerah Sukabumi. Nah, setelah itu kakak saya memutuskan pulanglah untuk ke rumah. Nah, bagaimana cerita selanjutnya dalam cerita ini yang berdasarkan kisah nyata, fakta. Jika kalian tidak pernah mengalami hal-hal yang horor, mungkin tidak akan nyambung, tidak akan percaya. Tapi kalau kalian pernah mengalami sendiri, baik itu di rumah ataupun di luar ataupun lagi bepergian, pasti kalian mempercayai cerita-cerita horor seperti ini. Banyak kok cerita-cerita horor, kisah nyata yang diceritakan oleh orang lain. Namun intinya sih nanti kita akan bahas lagi mengenai kisah-kisah mistis seperti ini, dan kelanjutan ini juga bagaimana. Mungkin agar lebih seru nanti saya akan mengundang kakak saya juga, mengundang narasumber-narasumber lain yang berdasarkan kisah nyata mereka yang lebih seru tentunya ya, untuk kita bahas dan ditampilkan di channel ini jika memang kalian suka dengan kisah-kisah horor. Nah, itulah yang saya bahas mengenai suara gamelan. Ternyata bukan hanya di cerita KKN aja. Alat musik tradisional ini sering sangkut pautkan dengan hal-hal mistis. Ternyata hal ini juga disampaikan ataupun dialami oleh kakak saya sendiri bersama teman-temannya pada waktu di daerah Sukabumi. Daerahnya tidak disebutkan, yang pasti daerah Sukabumi aja, pada sekitar 2015 ke bawah, yang memang waktu itu teknologi kayak YouTube, HP Android itu belum ada secanggih sekarang. Bahkan kayaknya data juga masih 3G deh ya, 3G atau ada internet
atau enggak waktu itu. Pokoknya HP jadul-jadul banget deh. Itu sih cerita yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa menghibur kalian tentang pengalaman-pengalaman mistis ini. Sebenarnya saya juga banyak pengalaman-pengalaman yang benar-benar saya alami. Apa aja mungkin nanti lagi bahasnya, karena mungkin segitu saja untuk awalan tentang horor ini.